apabila dia angkat tangannya berdoa, itu kada kenal tempat, kada kenal waktu, dimanapun, kapanpun Allah kabulkan doanya siapa? Orang tua kamu, terutama mama kamu. Bila berdoa mereka orang tua kita, Allah kabulkan doanya. Bahkan di riwayat dikatakan doa orang tua untuk anak itu seperti doa Nabi untuk umatnya. Ini hendak sugih, hendak hilang masalah. Ini perhatikan yang masih bisi orang tua. Nang orang tuanya sudah meninggal, mudahan mendapat rahmat yang luas dari Allah. Dengar ibu bujur, yang bisi orang tua. Ada satu cerita diceritakan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauzi di dalam kitabnya Uyunul Hikayat. Di dalam Uyunul Hikayat, hikayat yang ke-68. Dalam Uyunul Hikayat Ibnul Jauzi ceritakan. Ujar Ibnul Jauzi, ini cerita diceritakan oleh Khalid bin Khidash dan Ismail bin Ibrahim. Mereka dapatkan cerita ini daripada Saleh Al-Murri. Saleh Al-Murri mendapatkan cerita ini dari Sabit. Sabit mendapatkan cerita ini dari Sayyidina Anas bin Malik, sahabat Nabi. Perhatikan baik-baik. Ini cerita terjadi berarti di zaman Sayyidina Anas. Sayyidina Anas bin Malik bercerita, perhatikan bujur-bujur, nun angin ceritakan kepian bagaimana doa orang tua. Suatu hari Anas bin Malik mengatakan, "Udna syaban minal ansar." Suatu hari jar Sayyidina Anas, kami bersama kawan-kawan mengunjungi seorang pemuda dari Ansor yang sedang sakit. Sakit, maka kami kunjungi. Fama nabrahu hatta qada ajaluh. Dan tidaklah kami beranjak dari tempat itu, ternyata ajalnya sudah dicabut oleh Allah. Lelaki yang kami elangi tadi, yang sakit itu ternyata meninggal. Perhatikan, fa'agmatna ala ainih wa madadna alaihi thawb. Kami tutup matanya, ini yang meninggal kok. Ini guru Darmawi biasa ngurus orang meninggal, orang meninggal tutupi matanya. Begitu matanya ditutup, bajunya tarik saya, kainnya ditarik sampai menutupi muhanya. Ya kalau orang meninggal gitu kalau tutup matanya baru tutupi kain wajahnya ya kalau. Ternyata apa? Ternyata aku perhatikan Sayyidina Anas, ada perempuan tua duduk di samping kepalanya. Ternyata itu mamanya. Walahu ummun ajuz. Ternyata dia memiliki ibu yang sudah tua, mata mamanya tuh kabur sudah. Kada tapi melihat. Lalu ada salah satu sahabat kami ya Sayyidina Anas berkata kepada ibunya, "Nek, sabar Nela, sabar. Mudahan Allah memberi pian pahala yang banyak, sabar pian." Jadi jar nenek tadi, "Madak, ajazin sabar apa aku? Amata ibni, mati kajazin anakku." Nenek kada tahu. Ujar sa amata ibni, mati ka anakku. Lalu sahabat berkata, ujar mereka, "Naam, inggih nek anak pian meninggal." Lalu nenek tadi berkata, "Ahakun ma taqulun, apakah yang kamu katakan itu benar?" Ujar mereka, "Bujur nek anak pian di meninggal." Fabakat. Maka tiba-tiba perempuan mamanya tadi meneteskan air mata ngaran kuitan. Sutuha, matanya kada terlihat lagi, titik banyu mata. Famaddat yadaiha ila sama, lalu tiba-tiba perempuan ini mengangkat tangannya ke langit. Lalu dia berkata, "Allahumma inni qad hajartu, Allahumma inni qad amantu bika." Mamanya ini mengangkat tangan berdoa, "Allahumma inni qad amantu bika wa hajartu ila rasulika rajaan an tughithani fi kulli syiddah." Ujarnya, "Ya Allah," nya mengangkat tangan, "Ya Allah, ulun ini beriman dengan pian. Ulun beriman dengan sampean ya Allah. Dan saya datang ke tempat ini untuk mengumpuli Nabi Muhammad. Karena Nabi berhijrah ke sini, maka aku datang di sini berkumpul bersama Nabi. Kenapa ulun beriman dengan pian? Kenapa ulun mengumpuli Nabi Muhammad? Harapan ulun cuma satu, supaya pian menolong ulun apabila ulun mendapatkan kesulitan. Ulun ini beriman kepada pian, mendekati Nabi, itu ada tujuan apa? Supaya engkau tolong saya ketika saya mendapatkan kesulitan." Maka perempuan itu mengatakan, "Rabbana la tahmil alayya musibatal yawm." Ya Allah, hari ini musibah yang berat bagi ulun. Ulun belum siap menerima anak ulun meninggal. Ini musibah yang ulun rasa sangat berat. Dan ulun datang ke sini beriman kepada pian dan berkumpul bersama Nabi supaya pian tolong ulun dari kesulitan, dan ini adalah kesulitan yang ulun dapatkan, maka tolongi ulun. Begitu ibu tadi mengangkat tangannya meminta tolong kepada Allah, ujar Sayyidina Anas,
fakasyafa anhul ghita, tiba-tiba anak muda tadi langsung menyingkirkan kain yang ada di wajahnya, waqa'at, dan tiba-tiba duduk. Lalu ujar Sayyidina Anas, fama barihna illa ta'amna ma'u, tidaklah kami beranjak dari tempat itu terkecuali kami sempat makan bersama pemuda tadi. Coba lihat, seorang ibu mengangkat tangannya di hadapan Allah, meminta anaknya yang mati supaya hidup. Lalu kayak apa menurut pian kalau cuma pian ada sedikit masalah utang, pian cuma ada sedikit masalah keuangan, hanya ada sedikit masalah-masalah yang ringan, lalu apabila orang tua pian meminta mengangkat tangan kepada Allah, selesai semua masalah pian. Ini anak mati bujur mati, tapi mamanya meminta kepada Allah supaya hidup. Nah itu maksud kita. Jadi apabila orang tua itu masih ada, itu benteng terakhir bagi pian. Maaf. Terkadang coba pian renungkan baik-baik, sadari bang, berapa banyak di antara kita ini yang terkadang zolim dengan sesama. Berapa banyak di antara kita ini yang selalu berbuat dosa dengan Tuhan. Sebenarnya banyak bala Tuhan yang hendak turun ke kita. Sebenarnya banyak musibah-musibah yang mengincar kita karena kesalahan kita. Tapi tahulah pian, doa orang tua yang melindungi kita. Doa orang tua kita yang selama ini membentengi kita dari segala macam bala dan musibah. Berapa banyak orang yang kita zalimi, sadar? Orang yang kita pukul, orang yang kita zalimi, kita sakiti hatinya. Ini bila berdoa, doanya kabul. Ini orang terzalimi. Ittaqu da'watal mazlum. Hati-hati jar Nabi, jangan sampai kalian berhadapan dengan doa orang yang dizalimi. Takuti olehmu doa orang yang terzalimi, karena doanya kabul. Lalu itu kita zalimi, dan berapa banyak orang yang kita zalimi itu mendoakan kita dengan doa yang buruk, tetapi doa itu berhadapan dengan doa orang tua kita. Sedangkan orang tua kita doanya seperti doa Nabi kepada umat. Nah makanya ulun katakan, selama orang tua pian ada, itu benteng pian yang terakhir itu di situ. Kalau kada ada mama, bapak. Kalau kada ada bapak, mama. Pokoknya salah satu dari mereka itu benteng yang kokoh selama mereka ada. Nah jadi perhatikan baik-baik itu. Kalau pian ada kesulitan, datangi orang tua, minta mereka mengangkat tangan, mereka doakan pian, selesai urusan pian, percaya aja. Jadi oleh karena itu, yang mana orang tuanya masih hidup, mudahan dipanjangkan umurnya oleh Allah. Nah, itu bujur-bujur benteng yang kuat bagi kita orang tua. Jadi apapun sekali lagi yang pian kehendaki daripada hajat dunia akhirat, pian datang kepada orang tua pian minta mereka mengangkat tangan, Allah bakal kabulkan.